إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu yang kita dengarkan pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan yang sebelumnya atau pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan tentang tauhidur rububiyah, tauhidul asma was sifat. Pada malam ini atau pertanyaan yang ke-20 adalah yaitu berkaitan tentang tauhid al-uluhiyah. Kata Syekh, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا تَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّةِ, apabila dikatakan kepadamu apa itu tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, inti dari agama kita, agama Islam. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada setiap manusia tauhidur rububiyah. Untuk apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat ke? Allah Subhanahu wa taala menanamkan pada kita tauhidur rububiyah. Tujuannya adalah agar dengan tauhidur rububiyah ini kita mencari tauhid al-uluhiyah, agar kita memahami tauhidul uluhiyah. Itu berarti bahwa inti dari agama kita ini adalah tauhid al-uluhiyah. Sampai-sampai Allah menanamkan pada setiap manusia, ya kafir, ya muslim, ya fasik, ya beriman, ya taat, ya tidak taat, selapukna Allah Subhanahu wa taala
temangna le dalam atena tauhidul rububiyah. Tujuannya adalah untuk mencari tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah ini terjadi permusuhan antara para nabi, rasul dan umat-umatnya. Bahkan ada nabi-nabi, ada nabi yang terbunuh gara-gara mendakwahkan tauhid al-uluhiyah. Jadi tauhidul uluhiyah ini sampai hari kiamat akan tetap ada permusuhan antara orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang melakukan kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Apabila tauhid uluhiyah ini seda, maka selapu ibadah ini ndak diterima ya si Allah. Salat, puasa, haji, zakat ini selapuna ndak diterima ya si Allah Subhanahu wa taala apabila tauhid uluhiyah ini seda. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka setiap muslim dan muslimah wajib untuk memahami dan mengetahui apa itu tauhid al-uluhiyah ini. Jadi tauhidul uluhiyah ini adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan segala jenis ibadah. Lewat sini Allah. Lewat sini. Tauhidul uluhiyah ini adalah ifradullahi bil ibadah. Waalaikumsalam. Apa arti ifradullah bil ibadah? Ifradullah bil ibadah artinya adalah ketika seorang muslim melaksanakan ibadah, apapun ibadah itu, apakah itu salat atau puasa atau sedekah atau haji atau zikir atau baca Quran atau ibadah-ibadah lainnya, tujuannya adalah semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sedikit pun ada karena selain Allah. Bahkan ide si ketik ngaji ini, siaran ngaji ini adalah ibadah. Bahkan ini merupakan ibadah yang paling mulia. Karena apabila anda tengaji, bagaimana kita akan mengetahui bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita salat, bagaimana cara kita puasa? Kalau kita tidak ngaji, tidak mungkin kita akan tahu. Jadi ngaji ini adalah ibadah. Maka ibadah ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ide ketik ini ndak dekete adik de mau bedaitkan cebatur dah. Ndak dekete adik da parana, adik da mau kita semetonda atau yang lain-lainnya. Tujuan dekete ini harus murni karena Allah. Apabila dia murni karena Allah, baru nasade ida pahala si Allah. Ndek na murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka ndek neginnya ada ida apa-apa. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada hari kiamat kelak banyak orang-orang yang datang membawa pahala yang besar, yang banyak. Pahalanya itu bergunung-gunung, bukan berkarung-karung, bergunung-gunung. Ya, tapi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu yang diterbangkan angin. Di narak nilainya ia gombas. Gara-gara apa? Gara-gara ada kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam tauhid al-uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in." Ayat ini setiap hari kita membacanya 17 kali. Paling tidak ini, paling sedikit kita membacanya 17 kali. Ayat ini kita berjanji di hadapan Allah. Bayangkan setiap hari
17 kali dia berjanji di hadapan Allah. Apa isinya perjanjian ini? Perjanjian yang pertama, iyyaka na'bud, kepadamu kami beribadah, kepadamu kami nyembah. Ini perjanjian pitu olas kali dalam sejelo. Lagu ternyata apakah setiap muslim menepati janjinya? Tidak. Kebanyakan yang tidak menepati janjinya. Ya, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibadah ini bukan sekedar ruku sujud. Ruku sujud ini adalah bagian dari ibadah. Ya, mengharap, meminta ini termasuk ibadah. Baru ini itu salat maghrib. Ketika kita melaksanakan salat maghrib, kita meminta, kita berharap, kita minta pahala, ya, kita minta surga, kita berharap diselamatkan oleh Allah dari neraka. Jadi setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia pasti dia meminta, dia berharap. Ya, yang diminta adalah pahala, yang diharap adalah selamat dari api neraka. Maka meminta, mengharap ini adalah ibadah. Ya, Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Meminta itu adalah inti dari semua ibadah. Ya, maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila ada manusia meminta kepada selain Allah apa yang diminta kepada Allah, maka ini berarti dia beribadah kepada selain Allah. Apabila dia beribadah kepada selain Allah, ini muslim apa musyrik ini? Musyrik. Apa contohnya? Misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sering kali kita contohkan seperti ini. Terkadang arak itu ini sakit anak te. Anti te ya tipa puskesmas, dia neman sehat. Anti te ya tipa rumah sakit umum, dia neman sehat endah. Anti te tipa spesialis anak-anak juga belum sehat, belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Nah, akhirnya dibawa ke kuburan. Ya. Ketika dibawa ke kuburan ini, apa kira-kira niatnya ini? Niatnya adalah meminta kesehatan, mengharapkan kesehatan. Meminta kesehatan kepada selain Allah, padahal kesehatan ini tidak ada yang bisa memberikan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini arahnya apa? Syirik. Ini adalah syirik kepada Allah dan ini adalah syirik besar. Siaran syirik besar ini dia mengeluarkan seseorang dari agama Islam wal a'yadu billah. Ya. Jadi, orang yang datang ke kuburan karena dia sakit, pasti dia minta kesehatan. Seharusnya kesehatan ini dia minta kepada Allah. Meminta ini adalah ibadah. Ibadah ini dialihkan kepada selain Allah, ini adalah syirik. Ya, dia meminta kepada selain Allah, berarti dia alihkan ibadah ini kepada selain Allah. Maka mengalihkan ibadah kepada selain Allah ini adalah syirik billah subhanahu wa ta'ala. Jelas insyaallah. Ada orang membawa ajimat. Apa ajimatnya ini? Mungkin foto kiainya, foto ustadznya, foto tuan guruna, atau yang lain-lainnya. Ya. Itu dibawa. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mencari keselamatan. Ya, mencari keselamatan. Sementara ndek nara selain Allah si mampu nyari itu keselamatan kecuali Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan kita keselamatan. Apabila kita meminta keselamatan kepada selain Allah, ini arana syirik.
Dan ingat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila manusia itu mati dalam keadaan syirik, ndik neman tobat, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya, dan Allah haramkan dia masuk surga. Haram natama surga berarti tempatnya di mana ini? Di neraka. Nah, perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Selalu kaum muslimin dimanapun dia berada, di Indonesia, di Eropa, di Jepang, di Afrika, selapuna pada membaca iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ketika dia salat 17 kali. Ini dia berjanji di hadapan Allah, ya Allah, hanya Engkau yang aku sembah. Lalu ternyata ada selain Allah yang disembah. Apa sembahnya itu? Kuburan, jin, dan yang lain-lainnya. Ya, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta pertolongan. Ya, dia tidak akan minta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata ketika dia sakit, ngendengnya pertolongan di kuburan. Ya, ketika susah ngendengnya pertolongan di kuburan. Na'udzubillah. Ikhwani fid din azakumullah. Mengingkari janji kepada manusia bagus atau tidak bagus ini? Mengingkari janji, ini nak tepatin janji nak. Janji ini datang jelo ini, ternyata dia nak datang jelo ini. Ya, bagus apa tidak bagus ini? Tidak bagus. Lalu bagaimana kalau dia mengingkari janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pitu olah sekali sejelo na berjanji le jelun Allah. Ya, baru ini bacaan Al-Fatihah 3 kali. Di setiap rakaat kita membaca Al-Fatihah. Belum lagi salat sunnah. Nanti lagi salat Isya kita akan baca Al-Fatihah 4 kali. Ya, di dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Berjanji lagi. Besok subuh lagi dia berjanji. Salat Dhuhr berjanji lagi. Salat Asar berjanji lagi. Tetap na berjanji. Pitu olah sekali na berjanji. Lagu janji na langgarna ya. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian wa qauluhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sembah selain Allah. Ya, si sembah si manusia ni luwe. Ya, arak si nyembah malaikat, arak si nyembah nabi, arak si nyembah wali, arak si nyembah manusia, arak si nyembah kuburan, arak si nyembah lolon kayu, bahkan mungkin ide lain makam begang aning dah. Ya, apa peta dalam makam begang ini? Ya, keselamatan atau kesehatan? Ya, bikin makam begang ini nengka. Ya, nah, okay, coba. Begang aning dengendeng, mun dengendeng le begang berarti begang ini lebih bagus daripada ida. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia-manusia si gawe kesyirikan ini pasti akalnya dia tidak sehat. Mun sehat akalnya dia mungkin kena gawe kesyirikan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah, sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah artinya ketika ida beribadah semata-mata tujuan dia ini adalah karena Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sesuatu yang lain. Munda puasa, ya, tujuannya adalah adik dia sehat. Dia dah harap mau apa-apa, mau dah sehat doang. Ibu-ibu kadang-kadang ya puasa, tujuannya supaya apa? Langsing. Ya, apa maunya? Langsing doang, maunya pahala dan mau. Kapan dia mendapatkan pahala? Apabila nak puasa karena Allah. Ya, bersedekah tujuannya adalah supaya disebut oleh orang. Apa maunya? Ya disebut orang. Pahala tidak dapat dia. Ya, kapan dia mendapatkan pahala? Apabila dia beribadah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, munda tinduk karena Allah mau ida pahala. Apa contohnya nangka? Misalnya tinduk ida
Lagu niatnya adalah supaya saya kuat bangun nanti di tengah malam. Ya, maka tidurnya itu akan menjadi ibadah, pahala dapatnya. Dia makan minum ini bukan ibadah, tapi bisa menjadi ibadah. Bagaimana bisa menjadi ibadah? Misalnya dia makan tujuannya adalah untuk kuat beribadah kepada Allah. Maka makan minumnya ini pun akan menjadi ibadah, dapat dia pahala. Bahkan jima' pun dia akan mendapatkan pahala. Ya, jika tujuannya adalah berjima' untuk menjaga dirinya dari fitnah-fitnah dunia dan menjaga keluarganya juga dari fitnah-fitnah dunia, maka dia akan mendapatkan apa? Pahala-pahala ibadah. Jadi ikhwani fiddin azzakumullah, setiap perbuatan yang kita kerjakan niat kita karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tauhidul uluhiyah ini adalah mengesahkan Allah dengan semua jenis ibadah. Artinya adalah ketika ide gawe ibadah ini niat semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun karena selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-21, fa idza qila laka mal ibadah, apabila engkau ditanya apa itu ibadah, ya, faqul hiya kullu qawlin aw amalin yuhibbuhu Allah aw amara bihi au athna ala ahlih. Yang namanya ibadah itu setiap ucapan dan perbuatan dicintai oleh Allah, kemudian diperintahkan oleh Allah, ketiga pelakunya dipuji oleh Allah, maka ibadah wah araneno. Jelas ini? Jelas yang tiga ini? Jadi siaran ibadah ini yang disebut dengan ibadah itu ucapan, perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Apa-apa si perintahan dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ibadah. Yang kedua, yuhibbuhullah, dicintai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Atau pelakunya dipuji oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Faham atau belum faham? Faham ibu-ibu? Faham? Nah, jadi ibadah itu yang memenuhi tiga hal. Yang pertama, ucapan, perbuatan yang dicintai oleh Allah. Kedua, diperintah oleh Allah. Ketiga, pelakunya dipuji oleh Allah, dicintai oleh Allah. Apa contohnya? Misalnya kas-salat. Salat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat. Berarti salat ini adalah apa? Ibadah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakat, ya, dan tunaikanlah zakat, bayarlah zakat. Ini berarti zakat ini adalah ibadah karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakannya. Kemudian apa? Wadzabh, dan menyembelih. Menyembelih ini adalah ibadah. Ibadah apa ini? Ibadah badan atau ibadah lisan? Ibadah apa? Ibadah harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasalli lirabbika wanhar, dan salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah karena Tuhanmu, karena Allah maksudnya. Ya, jadi menyembelih ini adalah ibadah, ya, ibadah harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan, berdua ya kepeng,
nak kadu beli sampi atau nak kadu beli bembek, ya, tapi dia tidak mau berkorban. Padahal arak kepeng na. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali dia mendekati musalla kami. Berarti dia terusir. Diusir gara-gara apa? Gara-gara tidak melaksanakan ibadah yang mulia ini. Diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kah? Ndek ke dia jemaah diusir oleh Allah Subhanahu, diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi terusir maksudnya dia adalah manusia tercela. Ya. Nangka ndek narak dengan gin ngusir ida. Ya. Ndek narak dengan nau ide berdua kepeng atau ndek de berdua kepeng dia narak dengan nau ya. Hanya siapa yang tahu di atas. Timak dah datang tiba musalla. Musalla hari raya berdua de kepeng dia de berkorban tetap ida jadi manusia tercela. Ya. Amun tercela oleh dunia, lagu mulia itu oleh akhirat, ini bagus. Lagu ini mulia itu oleh dunia, tercela itu oleh akhirat. Kira-kira melenda ini, melenda tercela di dunia, mulia di akhirat, atau mulia di dunia, lagu tercela itu oleh akhirat. Kambe melenda ini. Bekarengi dah sumilan ya nangka wah tahu dah mun de berdua kepeng ya dekadu berkorban lagu ndek de berkorban karena tuna ini tekadu nyempro tekadu ini dan seterusnya ya maka ingat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yaqrabanna jangan sekali-kali mendekati musalla kami jangan sekali-kali ya balakna ya salat hari raya Idul Adha. Padahal sebagian para ulama mengatakan salat Idul Adha, salat Idul Fitr ini adalah wajib. Balakna ya gawe wajib. Berarti dosanya itu ya belik gati. Ya. Besar sekali. Pira kira-kira ajen bembek ini? Paling 1 juta. 2 juta. 2 juta? 2 juta ini mau ide wah umurnya si 7 bulan atau baluk bulan. Ya. Nah, mun de berdua kepeng waktu ini lagu ndek de berkorban maka ginda jadi manusia tercela. Nas'alullah salama wal afiyah. Ya. Kemudian ini batur-batur ta lebih tercela lagi berdua kepeng. Ndek ne berkorban lagu antina sang narak dengan nyade itu 4 korban nongkatnya. Ini lebih tercela lagi. Ya, mudah-mudahan ndak narak ide singenoka. Ya, ndak dengan ti doang nasade ide si dengan. Ya, berusaha ade ide nyade dengan. Ndak da nganti ade da tesade. Ya. Baik. Jadi menyembelih ini adalah ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin." Ini endah kerang terbaca ya setiap salat kita membacanya. Apa arti? Inna salati, sesungguhnya salatku ini, salat maghrib si gawe tebru ini, ya, wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya dan hidupku, ya, manusia hidup ini di atas tauhid, di atas la ilaha illallah, ya. Munna hidup di atas kesyirikan maka ini kehidupan yang sia-sia, ya. Wa mahyaya wa mamati dan kematianku, ya, maksudnya adalah apa yang aku hidup di atasnya. Setiap muslim dia hidup di atas tauhid, nama tendah di atas tauhid, lillahi rabbil alamin,
Karena Allah Rabb semesta alam. Ya. Perhatikan di sini, wa nusuki dan sembelihanku. Berarti menyembelih ini adalah apa? Ibadah. Ibadah ini harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan si musyrik ndak nasah sembelihan. Dengan si girang aning kuburan, ngendeng le kuburan, dengan si jual ajimat, dengan si girang anti ajimat, ndak suruh ia nyembelih. Dia nak kanggo karena sembelihannya itu menjadi bangke. Ya. Nangka bapak-bapak dan ibu-ibu ni rahmatullah, arak jeruk komang. Tahu darah jeruk komang? Jeruk komang aran. Ya, jeruk komang nangka. Nyembelih ya kita ada nyembelih. Bismillah. Allahumma hadza minka walakum kan jeruk komang ini nyembelih. Kanggo dekatkan sembelihannya tidak boleh karena dia kafir, dia musyrik. Ya, demikian juga orang yang rajin datang ke kuburan, yang ngendeng le kuburan, ngenti ya ajimat dan yang lain, tidak boleh disuruh nyembelih karena sembelihannya ini bangke jarina. Bangkit dia terkanggu ngakannya dengan sini solat. Suruh dia nyembelih. Padahal ini solat. Orang yang tidak solat itu kafir. Orang kafir tidak boleh dimakan sembelihannya. Jelas. Kemudian wan nadhr dan bernadar. Bernadar ini harus karena Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nadar ini mewajibkan sesuatu kepada diri sendiri yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah. Ini arti nadar. Saya ulangi lagi. Apa nadar ini? Mewajibkan sesuatu atas diri sendiri yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bahasa Sasaknya ini? Ngombe ke bahasa Sasaknya ini? Bukan janji ini. Ida ngewajibang diri ida. Terus sesuatu sini wajibangnya si Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya nangka? Ini ida nginam ini wajib atau tidak? Tidak wajib ini. Tapi bernadar ida. Saya bernadar. Kalau dia adzan saya akan minum ini. Nangka minum air ini menjadi apa? Wajib jarina. Apa yang mewajibkannya? Nadar ini. Jelas ini insyaallah. Jadi misal kalau dia sehat anak saya bernadar kepada Allah akan menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing ketika dia sehat anaknya itu pada dasarnya wajib atau tidak? Tidak wajib. Tapi setelah mengucapkan nadarnya maka menyembelih ini menjadi wajib. Jelas insyaallah. Nah, bernadar ini, nadar ini adalah ibadah. Ya, nadar ini adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bernadar. Kan tadi kita mengatakan ibadah ini 3. Pertama dicintai oleh Allah, diperintah oleh Allah. Kemudian yang ketiga apa? Pelakunya dipuji atau dicintai oleh Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memenuhi nadarnya. Apa firman Allah? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yang artinya adalah Allah memuji. Siapa itu yang dipuji oleh Allah? Yufuna bin nadri. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi nadarnya. Berarti nadar ini apa? Ibadah. Kenapa? Kenapa dia menjadi ibadah? Karena pelakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Kemudian wad du'a, meminta. Meminta ini harus kepada Allah. Tapi meminta ini ada 2 macamnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang pertama yang mampu dilakukan oleh manusia. Boleh kita minta kepada manusia. Misalnya apa? Pak, saya minta beras. Saya minta gula. Saya minta air. Ini mampu dilakukan oleh manusia. Tapi ada permintaan-permintaan yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Hanya mampu dilakukan oleh Allah.
Ya, apabila kita meminta sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, ini arana syirik. Ya, apa misalnya? Keselamatan. Keselamatan ini hanya bisa diberikan oleh Allah. Selain Allah tidak bisa memberikan keselamatan. Apabila kita meminta keselamatan kepada selain Allah, apakah inu ajimat, kuburan, wali dan yang lain-lain, itu arana syirik. Keberkahan ini hanya bisa diberikan oleh Allah. Apabila meminta keberkahan kepada selain Allah, inu arana syirik. Ya, minta penjagaan. Ya, biasanya jemaah haji apabila negin berhaji datangnya tiba kuburan. Kemudian tolong jaga itu tuh oleh Mekah di. Bagaimana dijaga di Mekah sementara dia tidak pernah ke Mekah? Ya. Nas'alullah salaman afi. Nah, ini penjagaan ini hanya kita bisa dijaga oleh Allah. Apabila kita minta penjagaan kepada selain Allah, ini arana syirik. Jelas insyaallah. Kemudian wal istighatsah, dan minta pertolongan. Hanya bisa kita boleh minta pertolongan kepada Allah, tidak boleh minta pertolongan kepada selain Allah kecuali dalam hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Tolong ambilkan saya sandal, tolong ambilkan saya air. Ini bisa dilakukan oleh manusia, maka boleh kita minta kepada manusia. Kemudian wal isti'adzah, minta perlindungan. Ya, minta perlindungan ini adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mahabbah, cinta. Cinta ini bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, cinta yang menjadikan manusia tunduk dan patuh. Kita salat karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagian tubuh kita ini yang paling mulia kita letakkan di tempat yang paling apa? Yang paling rendah karena kita cinta kepada Allah. Jelas ini? Kita juga cinta kepada istri, cinta kepada anak. Tapi apakah karena kita mencintai istri kita tunduk kepadanya, sujud kepadanya? Tidak. Ya, berarti cinta ibadah ini hanyalah kepada Allah. Kepada selain Allah ini cinta fitrah namanya. Sayang fitrah, bukan sayang ibadah. Kemudian wal khasyah, takut. Ya, ada takut ibadah. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita beribadah kepadanya. Kita takut kepada manusia, takut kepada penjahat. Apabila dia datang kita tutup pintu, tutup jendela. Kita takut pada penjahat, namun tidak sampai kita beribadah kepadanya. Jelas ini? Takut kepada pencuri. Apakah gara-gara kita takut kepada pencuri kita akan beribadah kepadanya? Tidak. Tapi kalau takut kepada Allah, kita beribadah kepadanya. Kemudian wat tawakkul wal inabah, dan bertawakal, pasrah diri hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah untuk beribadah kepada Allah melainkan dalam keadaan ikhlas. Berarti apabila dia tidak ikhlas, ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum." Artinya adalah in takfuru, kalau kalian tidak mau beribadah kepada Allah, dia demele ikhlas beribadah kepada Allah, ya, fa innallaha ghaniyyun 'ankum, sesungguhnya Allah tidak butuh kepada kalian dan tidak butuh kepada ibadah kalian. Ya, seandainya manusia ini selapuknya jadi manusia kafir, Allah dia ingin rugi. Seandainya selapuk manusia ini beriman, Allah dia ingin untung sama sekali. Si rugi si untung ini adalah manusia ini.
Allah tidak untung dan tidak rugi sama sekali. Si rugi si untung ini adalah kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum." Kalau kalian kufur, tidak mau beribadah kepada Allah, maka Allah tidak butuh kepada kalian, tidak butuh kepada ibadah kalian. Wala yarda li'ibadihi al-kufur. Dan Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya yang kufur. Tidak ridha kepada hamba-hambanya yang melakukan kesyirikan. Kira-kira apabila Allah ini ndek nereda lek hambana ini, gina temangnya surga atau neraka? Neraka. Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya yang kufur ini. Wa in tashkuru, dan jika kalian berterima kasih kepada Allah. Bagaimana cara berterima kasih? Berterima kasih ini maksudnya adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya, yardahu lakum, Allah akan ridha kepada kalian. Subhanallah. Jadi apabila idagab syirik, Allah Subhanahu wa taala ndik nereda lagu munda beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita. Jelas insyaallah. Kayaknya sudah masuk waktu adzan ini ya. Sudah adzan? Sudah adzan. Baik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.